Tapi ini 30 kilometer tidak ada yang tahu siapa. Ini kelibatan ini. Gasan aja sih, tadi kan dibilangnya kan sampai dengan akan membangun dengan sampai 100 masjid ya. Itu dananya kan membutuhkan biaya sekitar 30 miliar hingga 40 miliar. Nah, berarti yang 10 ini berarti sudah ada dananya gitu? Oh, itu dana dari mana itu? Dulu pengumpulan dana DMI juga. Oh. Dan dana masih ada sisa dana sebelumnya. Totalnya berapa itu? Hah? Untuk yang 10 itu? Ya nantilah kalau itu jumlahnya. Nanti kita atur. Pokoknya kita nggak bangun 10. Bapak, tanggapannya sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Ada kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 kilometer tidak ada yang tahu siapa. Ini kelibatan ini. Ya. Itu aja cukup ya. Ya. Siap ya Pak. Terima kasih Pak JK. Makan sendiri. Terima kasih Pak JK. Terima kasih ya Pak. Itu dapat memberikan sedekahnya untuk pembelaan niat ini, rencana ini. Karena butuh serentak ini sebenarnya. Dan kemungkinan kita bikin free farm saja dulu. Terpasang-pasang aja, tidak dengan betul macam-macam karena itu mereka semua ada 1,5 juta orang ada di pengungsian, jadi melayani orang di pengungsian. Mau kembali rumahnya hancur, sarananya hancur, masjidnya hancur. Kita mempunyai suatu bertepatan dengan Ramadan ini tanpa amal berdapat ganda dalam Ramadan, kita melaksanakan ini. Pak, izin elaborasi dikit Pak. Jadi mohon barangkali bisa diperjelas, berarti targetnya 10 pas 100 Pak ya? 10 sementara awalnya rencananya targetnya 100. Yang segera dibangun 10. Targetnya 100. Dengan bantuan Anda semua, partisipasi Anda untuk menyampaikan ini. Kita juga sudah berikan arah ke masjid-masjid di menjelang Ramadan. Izin Pak JK, saya Puji dari Republika. Itu kan targetnya 100 masjid. Agar masyarakat Indonesia ada gambaran, kira-kira berapa nominalnya yang harus dikumpulkan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini yang membangunnya hanya DMI atau kolaborasi dengan pihak lainnya? Terima kasih Pak JK. Tadi kita sudah bicara dengan Muhammadiyah juga, Muhammadiyah barusan ini, itu sudah siapkan juga. Dan kita bersama-sama semuanya lah lain. Nanti kita atur seperti itu. Memang yang kita harapkan kalau kita bisa kumpulkan minimum 300 miliar gitu, 30 miliar maaf. Tidak besar juga sebenarnya karena baru semi permanen. 30 miliar untuk 100. Iya. Jadi 30-40 lah, 30-40 tergantung kondisi keadaan di Presiden. Kita harapkan masyarakat dapat berpartisipasi. Di Gaza ya? Di Gaza. Bukan di Palestina. Ya. Ya, seperti itu juga. Betul. Ini kan masih dalam status gencatan senjata. Nah, kita juga belum tahu nanti ada, kalau mudah-mudahan kalau damai ada nanti rekonstruksi. Nah pada saat itulah kita akan lebih tahu mengenai masjidnya yang lebih permanen seperti apa dan lain sebagainya. Ini kan mendesak lah kurang lebih kayak begitu. Betul, sangat mendesak. Mereka urgent sekali sampaikan kepada kami. Izin Pak JK, saya Heru dari Radio El Sinta. Saya mengingat pada waktu kemarin itu Basnas juga berencana masjid di Gaza, tapi ketika nanti di antara perperangan antara Israel dan Palestina akan berakhir, baru mereka akan membangun gitu. Nah, apakah dalam pembangunan 10 masjid di Gaza ini juga akan melibatkan Basnas atau gimana, atau emang seperti itu? Siapapun orang Basnas memang mempunyai dana yang cukup, jadi kita harapkan juga mempunyai program yang sama. Nanti kita kerjasama dengan Basnas seperti itu, karena butuh segera, mereka butuh segera urgent
kebutuhan itu dalam keadaan gencatan senjata ini. Mereka perlu itu dalam upaya menghadapi Ramadan dan selanjutnya. Mudah-mudahan di jalan Ramadan ini kena feedback bisa selesai. Berarti intinya karena pembangunan semi permanen ini intinya karena memang mendesak aja Pak ya kayak. Kalau nanti masjid yang utuh itu memang anti serat damai, betul, rekonstruksi, tapi itu butuh dana yang sangat besar sekali. Ada lagi? Assalamualaikum. Ini Pak JK dikenal sebagai tokoh yang merealisasikan perdamaian, Aceh, Poso dan lain sebagainya. Bagaimana strategis apa saja yang sudah dimaksud? Ya, seluruh dunia menginginkan itu, bukan hanya kita. Jadi, tapi kita mendukungnya secara moral dan material berapapun jumlahnya. Dan saya sendiri ya berkali-kali bicara dengan teman-teman Alfa, pimpinan Hamas, pimpinan Fatah, juga bicara dengan sebelah pimpinan Israel juga kita bicara untuk segera untuk bagaimana perdamaian ini dicapai. Jadi bukan hanya bicara Hamas, bicara Israel juga mendesak mereka untuk segera mencapai demi kemanusiaan, katakan demi kemanusiaan. Pak dari Elmo, Pak izin tanggapan dari DMI terkait ide. Saya kira itu sesuatu yang tidak mungkin, karena di samping itu pihak presiden juga tidak akan setuju dan kita juga tidak setuju. Kalau rekonstruksi justru dibutuhkan orang, dibutuhkan tenaga kerja, dan mereka orang presiden kuat-kuat bekerja. Coba bayangkan, Gaza sendiri bisa membangun 450 km terowongan di tengah kota. Bayangkan itu kemampuan teknologi daripada pihak presiden sendiri. Jadi kalau mereka dipindahin, siapa yang membangun negerinya? Apa dibutuhkan lagi orang-orang dari Afrika atau dari Cina untuk membangun negeri itu? Tidak tentu. Presiden di mana-mana bekerja di Timur Tengah dan sebagainya. Kita sendiri membangun terowongan di sini untuk MRT butuh bantuan Jepang. Mereka bikin 450 km. Bikin sendiri. Jadi tidak benar itu Amerika untuk pindahkan ke Indonesia 2 juta, itu pasti kita menolak, presiden menolak, dan semua orang menolak. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.